Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah surgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Kunci di Tangan Iman. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan untuk memahami akan kebenaran firman yang siap kami renungkan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudaraku, bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat sorga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tak berdaya, yang selalu dalam pencobaan, bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya, rindu dan siap memberikan lebih banyak dari yang dapat mereka minta atau pikirkan, namun mereka amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil? Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa. Dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa anak-anak lelaki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa? Padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan sorga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu. Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju takhta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat memohon dengan sungguh-sungguh dalam iman memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ada syarat-syarat tertentu oleh mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satunya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Dia telah berjanji, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering." Yesaya 44 ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah merasakan pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan diterima. Keperluan kita yang besar saja sudah merupakan alasan untuk memohon dengan sangat demi kepentingan kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Katanya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Matius 7 ayat 7, Roma 8 ayat 32. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hatinya selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Allah. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita, darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian, kita mempunyai satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Kebahagiaan sejati, halaman 105 dan 108. Kiranya Tuhan akan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang kami boleh rasakan saat ini.
kami boleh menikmati akan setiap detik berkat yang Engkau berikan bagi kami, nafas hidup yang saat ini masih kami nikmati untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau lakukan apa yang terbaik bagimu. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami datang mengandalkan Engkau dalam semua aktivitas hari ini. Karena itu Tuhan, hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati mereka, arahkan langkah kaki mereka kepada jalan-jalan-Mu. Sehingga segala yang mereka lakukan hari ini, semuanya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mereka akan senantiasa dituntun ke dalam segala kebenaran. Engkau akan tetap pagari mereka dengan kuasa-Mu, dan Engkau tetap hindari kami dari COVID-19. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan semua pergumulan anak-anak Tuhan. Engkaulah yang akan cukupkan kebutuhan umat-umat Tuhan yang saat ini ada di masa-masa yang sulit. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan melimpah-limpah atas kami sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin.